Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel kita Deden Tektona yang membahas dunia konveksi agar UMKM konveksi di tanah air semakin maju, berkembang, dan tentunya semakin memberikan manfaat untuk sesama. Sahabat semuanya, ada satu fenomena di mana kenapa sih UMKM di tanah air khususnya konveksi itu lambat sekali peningkatannya. Kalaupun ada yang meningkat cepat 1-2, tapi mayoritas adalah perkembangannya lambat. Sahabat semuanya, tentunya kejadian tersebut bukanlah kejadian yang tiba-tiba dan pasti ada penyebabnya. Sahabat semuanya, dalam kasus ini saya melihat banyak sekali faktor penyebab mengapa UMKM pertumbuhannya lambat. Nah, dari sekian banyak, saya mencatatnya 6 hal penting yang perlu kita ketahui. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar 6 hal tersebut bisa kita hindari sehingga kita bisa maju dan berkembang. Baik, apa saja ke-6 hal tersebut? Saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia menyimak video ini sampai selesai nanti. Ada 6 hal yang menyebabkan UMKM lambat perkembangannya, baik itu UMKM yang lain ataupun UMKM secara spesifik di bidang konveksi. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah karena UMKM kebanyakan itu tidak memiliki catatan. Kenapa? Karena merasa tidak penting. Kalaupun melaksanakannya, mencatatnya asal-asalan, tidak akurat, nah seperti itu. Atau bahkan juga ada yang memiliki tapi tidak dijadikan sebagai bahan analisa untuk perkembangannya. Nah, sahabat semuanya, itu yang memiliki catatan, apalagi kebanyakan yang tidak memiliki catatan. Berapa omsetnya, berapa konsumennya, berapa konsumen yang masuk, berapa konsumen baru, itu rata-rata tidak ada. Maka wajar apabila tidak bisa menganalisa bagaimana kondisi perusahaannya, kondisi UMKM-nya. Itu yang pertama. Maka dari itu, biasakan kita mencatat agar kita bisa menganalisa maju mundurnya perusahaan kita. Seperti itu, sahabat semuanya. Kemudian yang kedua adalah umumnya, walaupun tidak semua, banyak sekali UMKM yang belum terbiasa berinovasi di dalam produknya. Misalnya di dalam bisnis konveksi biasanya rame-ramean. Kadang-kadang misalnya lagi musim, ikut-ikutan menjiplak. Bahkan ada juga istilah yang disebutnya adalah BM katanya, menjiplak produk orang lain kemudian juga dijual. Hal itu tidak inovatif karena dia menjiplak, bahkan itu bisa berbahaya bagi UMKM itu sendiri. Nah, baiknya kita selaku UMKM, yuk kita bersama-sama membuat inovasi agar produk kita memang berbeda dengan yang lain, memiliki kekhasan. Kemudian juga ada beberapa UMKM yang produknya itu lebih cenderung kepada asal jadi, artinya kualitasnya tidak dijaga dengan baik. Maka dari itu, agar konveksi kita semakin maju dan berkembang, kita jaga kualitasnya. Kemudian juga yang ketiga adalah belum memiliki cara pemasaran yang baik. Memang betul ada beberapa UMKM yang maju dan melesat karena dia memiliki strategi pemasaran yang baik, apakah itu offline ataupun online, terutama saat ini. Nah, banyak di antara sahabat-sahabat yang belum memiliki bagaimana cara memasarkan produknya. Kenapa ini penting? Karena banyak sekali pelaku UMKM yang sudah bisa membuat produknya tidak terjual, numpuk di gudang karena tidak memiliki cara penjualan yang baik. Nah, untuk itu mari kita membuat satu mekanisme bagaimana cara memasarkan yang baik. Pilih target pasarnya, segmentasinya, seperti itu. Itu, sahabat semuanya. Kemudian juga hal yang menghambat terhadap perkembangan UMKM itu adalah di pengelolaan keuangan. Nah, tidak sedikit, dan ini adalah barang klasik bahwa UMKM itu rata-rata belibet di dalam pengelolaan keuangannya. Belum bisa memisahkan mana uang pribadi, mana uang perusahaan, sehingga di saat penjualannya banyak seolah-olah dia uangnya itu uang pribadi dan dipakai jor-joran, bahkan lebih besar pasak daripada tiang. Nah, maka dari itu kembali ke nomor 1 bahwa kita harus memiliki catatan, di antaranya adalah catatan keuangan, agar kita bisa menghitung berapa modal, berapa penjualannya, kemudian juga berapa keuntungannya. Jangan sampai seolah-olah untung
tapi ternyata buntung. Atau juga karena tidak punya catatan, akhirnya seolah-olah penjualan itu banyak, tapi mau belanja bahan baku tidak ada uangnya, mau bayar cicilan nggak ada uangnya. Ternyata apa? Ternyata penjualannya yaitu dihutangkan, jadi munculnya di piutang, bukan di uang yang siap digunakan. Seperti itu sahabat semuanya. Dan berikutnya yang kelima. Yang kelima itu yang rata-rata menghambat itu adalah pengelolaan sumber daya manusia yang masih terbatas di UMKM. Nah, kebanyakan UMKM itu rata-rata banyaknya adalah tidak menseleksi timnya yang masuk ke dalam perusahaannya. Jadi asal siapa yang mau, kemudian juga yang dekat, yang kenal, nah akhirnya dimasukkan. Bahkan saudaranya, bukan berarti tidak boleh, tapi sebaiknya adalah sesuai dengan keperluan kita. Bagus, udah mas saudara, kemudian memiliki keahlian, itu akan lebih mempermudah komunikasi. Nah, ada beberapa UMKM yang lain itu tidak menerapkan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya keluar masuknya tinggi, pegawainya berhenti masuk, atau juga yang tadi susah untuk menegur karena misalnya oh kenal, oh kakak saya, oh tetangga saya, mau diapain juga susah, dan akhirnya tidak disiplin tapi susah untuk diatur. Nah, itu hal yang kelima yang rata-rata menghambat UMKM bisa naik kelas. Dan yang keenam, berdasarkan catatan saya, yang terakhir adalah UMKM di kita itu rata-rata mudah puas, terlalu cepat puas. Artinya apa? Baru mencapai tingkatan misalnya naik level sedikit, sudah capek, sudah cukup sampai di sini. Padahal sahabat semuanya, itu akan menghambat kemajuan kita. Saya kan udah cukup nih seperti ini. Kita kan harus bersyukur, betul, memang harus bersyukur. Tapi ciri orang bersyukur itu kan bagaimana? Tidak berarti puas di situ saja, harus lebih baik besoknya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, seperti itu. Nah, mudah-mudahan 6 hal tersebut kita ketahui, kemudian juga kita tinggalkan yang tidak baiknya, sehingga kita tidak lambat dalam naik kelas. Sahabat semuanya, penting banget 6 hal tersebut kita ketahui agar kita bisa cepat naik kelas. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga lebih menebarkan kemanfaatan, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar menerima informasi selanjutnya. Hanya itu, saya Dente Kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.